Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Farid Ahmadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami berdiskusi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Saya Inka Sabrina dengan NIM 14014221252 akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kelompok 7 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai resume buku kewirausahaan yang sudah ditugaskan minggu lalu. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama Putri Fajrimawa, dengan NIM 1401421277. Kemudian kepada Mas Fauzi. Saya Fauzi Noval dengan NIM 14014-21275. Kemudian Mbak Ilya. Saya Ilyani Matuzara dengan NIM 14014212488. Kemudian yang terakhir Mbak Arifah. Saya Arifah Ramadhani dengan NIM 14014421262. Baiklah, kami akan memulai berdiskusi mengenai resume buku kewirausahaan, dimulai dengan pembacaan resume saya sendiri. Dimohon kepada yang bertugas untuk share screen. Rangkuman buku kewirausahaan 1. Judul buku kewirausahaan, strategi membangun kerajaan bisnis. Bab 1. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 6% per tahun. Data Badan Pusat Statistik tahun 2012 menyebutkan hingga Agustus 2012 terdapat 7.244 juta pengangguran, sementara jumlah penduduk miskin mencapai 30.018 juta jiwa. Untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan tersebut, pemerintah bekerja keras menciptakan lapangan kerja baru, mencetak sebanyak mungkin wirausaha. Dalam rangka mengenjot jumlah wirausaha, pemerintah memberikan program penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR yang besarnya 20-25 triliun setiap tahun. Data Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 3,7 juta wirausaha atau 1,5% dari jumlah penduduk. Salah satu terobosan pemerintah untuk menggairahkan masyarakat berwirausaha adalah dengan menyalurkan Gerakan Kewirausahaan Nasional atau GKN. Ini dasar GKN adalah terbukanya peluang pengembangan bisnis karena Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pendapatan nasional yang semakin besar. Bersisian dengan hal tersebut, salah satu pelopor gerakan entrepreneurship atau kewirausahaan di Indonesia, Insinyur Ciputra, mengatakan bahwa bangsa Indonesia amat kaya. Sumber daya manusianya hebat, sumber daya alamnya salah satu yang terbaik di dunia. Namun menurut Ciputra, Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara maju. Di mata Ciputra, entrepreneurship adalah bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Misalnya mengubah sampah menjadi emas, serta mengubah barang murahan menjadi barang dengan nilai ekonomis amat tinggi. Untuk itu diperlukan perubahan mendasar untuk mengubah paradigma pekerja menjadi wirausaha. Salah satunya yaitu pemerintah berupaya untuk melakukan hal tersebut, yakni lewat pendidikan prakarya dan kewirausahaan di dalam kurikulum 2013. Pendidikan kewirausahaan harus dipelajari oleh semua mahasiswa, meskipun mahasiswa tersebut tidak mengambil bisnis sebagai program studi utamanya. Meski pendidikan kewirausahaan baru diperkenalkan di Indonesia dalam 2 dekade terakhir, namun hal tersebut bukanlah ganjaran untuk mencetak wirausaha handal. Kuncinya terletak pada keseriusan dan kemauan serta stakeholder pemerintah, swasta, kalangan pendidik, dan masyarakat untuk terus menggelorakan semangat wirausaha. B. Urgensi wirausaha.
Urgensi wirausaha pada dasarnya adalah mengubah pola pikir dari mental pekerja menjadi mental pengusaha. Untuk mengatasi hal itu, kata Kamsir tahun 2011 perlu diciptakan iklim yang dapat mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan mahasiswa agar kala anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan kerja ketimbang mencari pekerjaan. Perubahan tersebut jelas memerlukan waktu dan bertahap, misalnya dengan mendirikan sekolah yang berwawasan wirausaha atau menerapkan mata kuliah kewirausahaan yang akan mengubah dan menciptakan pola pikir mahasiswa dan orang tua. Menekankan keberanian untuk memulai wirausaha, menekankan prinsip wirausaha, membuat kendali berada di tangan kita. Dalam biografi Khairul Tanjung, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik sebagai modal wirausaha, yaitu kreatif dan inisiatif, kerja keras, serta berani mengambil risiko. Peluang dan tantangan wirausaha. Kelas menengah baru bermunculan di Indonesia. Kelas menengah didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai pengeluaran dengan tentang 2-20 dolar Amerika USD per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity. Kelas menengah Indonesia adalah pihak yang paling diuntungkan akibat pertumbuhan ekonomi. Konsumsi mereka meningkat, begitu juga dengan kualitas hidupnya. Faktanya kecenderungan konsumsi kelas menengah Indonesia yaitu belanja bulanan makanan mencapai 37%, 88% bereksperimen dengan merek, 53% berbelanja di pasar modern 2 kali sebulan, 4 cenderung mengunjungi minimarket yang dekat rumah, dan 5 tempat pengeluaran tertinggi adalah minimarket. Hal tersebut berarti besarnya peluang wirausaha di Indonesia, tingkat konsumsi yang tinggi, baik barang maupun jasa sudah seharusnya diimbangi dengan persediaan atau supply yang tinggi pula. Ketika memutuskan untuk menjadi wirausaha, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah memutar ide dan kejelian mengenai peluang. Kata kunci dalam melihat peluang adalah kreativitas. Pada dasarnya ide dan peluang dapat tumbuh di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Semakin banyak ide yang muncul, semakin kreatif. Semakin kreatif manusia meraih peluang. Semakin banyak peluang, semakin banyak juga keberhasilan. Pandai memanfaatkan peluang, laksana perawan di sarang penyamun. Istilah itulah yang mungkin tepat untuk mengungkapkan peluang yang kerap menjadi buruan banyak orang. Negara kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah, namun kita tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola kekayaan alam itu. Jadi sumber daya manusia berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan keunggulan komparatif bagi masa depan umat manusia. Generasi penerus bangsa ini perlu memiliki dan dibekali dengan pengetahuan tentang kewirausahaan agar terpenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengetahuan luas untuk mengelola usaha, terutama usaha yang berbasis dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Satu hal yang perlu kita ingat dalam wirausaha adalah belajar, di antaranya dengan mengambil pengalaman dari bisnis masa lalu. Hambatan wirausaha. Hambatan bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar atau lingkungan. Hambatan dari dalam misalnya mental, kurang mengenali potensi diri, dan minimnya kreativitas. Jika penghambat dari dalam sudah diketahui dan diatasi, seorang wirausaha juga harus memperhitungkan faktor yang berasal dari luar. Misalnya kurang memahami karakteristik pasar, faktor sosial budaya yang tidak bisa menerima suatu produk atau jasa, minimnya permodalan, kurangnya dukungan pemerintah, dan lain-lain. Penghambat wirausaha yaitu ketertiban hukum, kestabilan makro, infrastruktur, regulasi, finansial, dan minimnya tenaga kerja terlatih. Rangkuman buku Kewirausahaan 2. Judul buku Kewirausahaan dan UMKM. Pengertian kewirausahaan. Secara harfiah, wira berarti artinya berani, sedangkan usaha adalah daya upaya. Kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif, berdaya bercipta, berkarya, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Proses kewirausahaan juga meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. Kewirausahaan esensinya adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dan cara-cara baru dan berbeda agar tambah bersaing. Cara menciptakan nilai tambah di pasar yaitu dengan pengembangan teknologi baru,
penemuan pengetahuan baru, perbaikan produk, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Wirausaha adalah seorang inovator dalam mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar yang baru atau new market. Memperoleh sumber pasukan baru dari bahan atau komponen baru atau menjalankan organisasi baru di suatu industri. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar. Kesimpulan lain dari kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Tujuan dan manfaat kewirausahaan yaitu yang pertama untuk memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, untuk memberi peluang untuk melakukan perubahan, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, memberi peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin, memberi peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan dapat pengakuan atas usahanya, dan yang terakhir memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Karakteristik wirausaha. Karakteristik seorang wirausaha pada umumnya dapat dilihat pada saat berkomunikasi dan jangka mengumumkan informasi maupun waktu menjalankan usaha dan menjalin hubungan dengan para relasi bisnis. Karakter adalah situasi pribadi seseorang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Untuk membangun karakter yang kuat, dibutuhkan motivasi dan komitmen yang tinggi agar tantangan yang dihadapi selama proses mengelola usaha tidak menjadikan mentalnya lemah dan dapat berimplikasi pada macetnya usaha yang dijalankan. Karakter yang melekat dalam diri wirausaha yaitu desire for responsibility, tolerance for ambiguity, vision, tolerance for failure, internal locus of control, continuous improvement, preference for success, high energy level, future orientation, skill at organizing, high commitment, dan flexibility. Karakter dasar yang dimiliki calon wirausaha ada 7 yaitu action oriented atau berpikir simpel. Mereka selalu mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang yang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan energi pada bisnis yang digeluti. Sedangkan tingkah laku kewirausahaan yaitu sifat instrumental, sifat prestatif, sifat keluasan bergaul, sifat kerja keras, sifat keyakinan diri, sifat pengambilan risiko, sifat swakendali, sifat inovatif, sifat kemandirian. Seorang wirausaha harusnya memiliki potensi dan motivasi untuk maju dalam segala hal, situasi, dan kondisi, serta mampu mengatasi masalah yang timbul tanpa dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seseorang wirausaha agar wirausahaan tersebut dalam maju atau sukses. Seorang wirausaha sekurang-kurangnya memiliki 12 karakteristik, yaitu motif berprestasi, selalu perspektif, berdaya cipta tinggi, memiliki perilaku inovatif tinggi, memiliki komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos pekerja dan tanggung jawab, mandiri dan atau tidak tergantung pada orang lain, berani mengambil risiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan manajerial dan memiliki kemampuan personal. Dimensi kewirausahaan antara lain yaitu A. Kualitas dasar kewirausahaan, di antaranya yaitu kualitas daya pikir, daya hati, dan daya fisik. Yang kedua yaitu kualitas instrumental kewirausahaan atau penguasaan disiplin ilmu. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang dilalui oleh seseorang organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Teori yang mempengaruhi konsumen yaitu teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya.
Dan yang terakhir, proses kepuasan pembelian. Perilaku konsumen mempelajari di mana, dalam kondisi macam apa, dan bagaimana kebiasaan seorang membeli produk tertentu dengan merek tertentu. Beberapa tipe konsumen yaitu model pengambilan keputusan konsumen, konsumenisme, model dan penelitian terhadap perilaku konsumen, lembaga perlindungan konsumen, globalisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Rangkuman buku kewirausahaan 3. Buku kewirausahaan teori dan praktek. Tidak bergantung pada pertumbuhan ekonomi atau sebagian besar kemampuan serta semangat manusia sebagai anggota entrepreneurship sangat penting bagi mahasiswa. Berkembangnya teknologi lokal yang semakin beragam. Perkembangan baru dalam industri jasa seperti konsultan komputer, manajemen periklanan, dan kepariwisataan juga terus berkembang secara meluas sebagai sektor penunjang industri. Pentingnya minat wirausaha. 1. Wirausaha sebagai potensi pembangunan. Semakin maju suatu negara dan semakin banyak orang yang terdidik, dunia wirausaha semakin dirasakan penting. Hal ini karena pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan yang andal. Adapun manfaat wirausaha sebagai terperinci antara lain sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi anggota masyarakat lain menghormati, memperjuangkan lingkungan, serta memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Kemudian mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, jujur, dan tekun dalam menghadapi pekerjaan, memberi contoh tentang cara bekerja keras tanpa melupakan perintah-perintah agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros, memelihara keserasian lingkungan baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan. 2. Dharma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa, yaitu sebagai pengusaha memberikan dharma baktinya dalam melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi, serta berjuang bangsa dalam bidang ekonomi. 2. Kebutuhan akan wirausaha. PBB menyatakan bahwa suatu negara akan membangun apabila dalam bidang wirausaha. Menurut J.A. Stumpeter, wirausahawan adalah seorang inovator, semangat bukan cara berpikir yang lamban dan malas. Seorang wirausahaan mempunyai peran untuk memberi kombinasi baru yang merupakan gabungan dari 5 hal, yaitu pengenalan barang dan jasa baru, metode produksi baru, sumber baru, pasar-pasar baru, dan organisasi industri baru. Makna wira swasta dan wirausaha. Wirausaha, beberapa literatur pengertian wira swasta sama dengan wirausaha. Wira adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, dan memiliki keagungan watak. Swasembili artinya sendiri, dan sta artinya berdiri. Daud Yusuf menyatakan bahwa seorang wira swasta adalah orang yang memiliki kriteria yaitu memimpin usaha secara teknis dan ekonomis, memburu keuntungan manfaat secara maksimal, dan membawa usaha ke arah kemajuan dan berkembang. Beberapa tipe pokok wira swasta yaitu wira swasta sebagai orang pak atau captain of industry, wira swasta sebagai orang bisnis, wira swasta sebagai orang uang, wira swasta sebagai social engineer, wira swasta sebagai manajer. Kewiraswastaan terdiri atas 3 bagian pokok yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu sikap mental wiraswasta, kewaspadaan mental wiraswasta, dan keahlian dan keterampilan wiraswasta. Seorang wiraswasta adalah seorang usahawan yang di samping mampu berusaha dalam bidang ekonomi dan niaga secara tepat guna, juga berwatak vertikal, lahir batin, serta berbudi luhur. Seorang wiraswasta adalah seseorang yang memiliki pribadi hebat, produktif, dan kreatif.
Laksanakan kegiatan perencanaan bermula dari ide sendiri, kemudian mengembangkan kegiatannya dengan menggunakan tenaga orang lain, dan selalu berpegang pada nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang tinggi. Dengan demikian, ciri-ciri seorang wira swasta adalah perilakunya terpuji, disiplin, jujur, dan tekun, berani menanggung resiko dengan penuh perhitungan yang matang, mempunyai daya kreasi, motivasi, dan imajinasi, hidup efisien, tidak boros, tidak pamer kekayaan, dan mampu menarik orang lain, karyawan untuk bekerja sama, serta mampu menganalisis atau melihat peluang. B. Wirausaha. Ada yang menyatakan bahwa wira swasta merupakan pengganti istilah entrepreneur dan untuk istilah entrepreneur digunakan wirausaha. Sedangkan untuk istilah entrepreneurship digunakan istilah kewirausahaan. Padahal istilah wira swasta bukanlah pengganti istilah entrepreneur, apalagi pengganti istilah pengusaha. Entrepreneur adalah orang yang menanggung resiko, orang yang mengurus perusahaan, orang yang memobilisasi dan mengalokasikan modal, orang yang menciptakan barang baru, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah sikap mental yang berani menanggung resiko, berpikiran maju, berani berdiri di atas kaki sendiri. Sikap mental inilah yang membahas seorang pengusaha untuk berkembang secara terus-menerus dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip wirausahaan dan orang-orang sukses. Winners continue working while others have stopped. Losers stop working before others. Winners regardment as highest and greatest value. Losers are those to realize their goals. Winners are far-sighted. Losers short-sighted. Winners solve problem. Losers are dissolved by problem. Winner anticipates the unexpected. Losers never tolerate an unexpected. Winner live their own life. Loser other life. Winners what and I do for them. Losers what and they do for me. Winners are self-confident and never jealous of others. Losers complex and are always jealous of others. Winners are self-disciplined. Losers are self-indulgent. Winners think green and losers think red. Winners are positive and losers negative. Winners have time to think. Winners preserve the spirit defeat. Losers entertain defeat. Winners make things happen. Losers merely wait for it to happen. Winners think and act. Losers act and think. Winners believe in themselves. Losers put their trust in it. In the darkness, losers on the darkness. Winners are never second. Losers sustainers point their fingers at others for the failure. Smart. Winners have high. Kewirausahaan dan perguruan tinggi. Sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi dan kebudayaan, perguruan tinggi atau PT memiliki kedudukan yang prestisius dalam kehidupan masyarakat. Fungsi perguruan tinggi antara lain memperoleh pertemuan dan scholarship, berlatih sebanyak mungkin kaum profesional di bidang tertentu, dan menerapkan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat. Adapun perguruan tinggi di Indonesia merupakan transplant of institution, lembaga cangkokan kebudayaan Barat yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda dengan maksud mempersiapkan tenaga kerja bagi kepentingan kolonial. Perguruan tinggi yang semula hanya bersifat elitis kini tidak dapat bertahan lagi. Perguruan tinggi kini berdiri seluasnya bagi. Pada era global yang dipenuhi dengan persaingan ketat, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki kualitas yang unggul. Adapun masalah yang berkaitan dengan lapangan kerja adalah realitas sosial bahwa perguruan tinggi telah
begitu dirasuki oleh pemikiran-pemikiran ekonomi. Walaupun secara historis merupakan lembaga pendidikan dengan perspektif demikian, beberapa yang merefleksikan betapa perguruan tinggi dikuasai oleh mainstream ekonomi untuk berperan sebagai pabrik tenaga kerja yang akan dilempar ke pasar kerja. Meretas jiwa wirausaha melalui pendidikan tinggi. Eksistensi perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat terjadi jika perguruan tinggi memiliki komitmen dan kemampuan serta diberi peluang untuk berpartisipasi. Peran Tridharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi melalui IPTEX yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi bersama pemerintah dalam upaya penanaman jiwa wirausaha dan pengembangan potensi kewirausahaan, yaitu mewujudkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi dengan kegiatan intrakurikuler dan pemerintah tentang kewirausahaan, program-program kewirausahaan, menciptakan jaringan dengan kementerian atau instansi lain. Mata kuliah kewirausahaan merupakan perwujudan dari pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, yaitu pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup para peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi dan dikembangkan di sekolah atau perguruan tinggi. Dalam pendidikan kewirausahaan, peserta didik dituntut tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang dibawa di bangku sekolah atau kuliah, tapi juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh resume Mbak Ilya kepada petugas yang share screen. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Untuk yang pertama, saya akan meresum buku Etos Kerja Teknopreneurship bab 1 dari Dr. Insinyur Agus Wibowo, MSI MMM. Dalam buku ini, pertama ada entrepreneurship yang bisa diartikan sebagai kewirausahaan yang melahirkan suatu konsep. Dan yang kedua ada pengertian dari etos kerja, yaitu sebuah keyakinan seseorang atau kelompok dalam melakukan kehendak atau pekerjaan yang sesuai etika yang diiringi oleh semangat dan kegiatan yang tinggi. Untuk yang selanjutnya ada pengertian dari teknopreneurship, yaitu seorang entrepreneur di bidang teknologi seperti menggunakan suatu teknologi serta mengembangkannya dalam usaha yang dilakukan. Selanjutnya ada ciri-ciri teknopreneurship, yaitu ada 6, bisa dilihat di layar ya, tentang ciri-ciri teknopreneurship. Selanjutnya untuk pusat dari teknopreneurship di dunia saat ini dinamakan Silicon Valley yang terletak di Amerika Serikat di sisi selatan, Teluk San Francisco, California. Selanjutnya ada perkembangan teknopreneurship di Indonesia. Sama halnya dengan di dunia, teknopreneurship di Indonesia juga memiliki perkembangan teknologi seperti di Bukit Algoritma yang berada di Sukabumi dan Jawa Barat. Kawasan ini menggunakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang diterapkan di Indonesia saat ini, yaitu ekonomi 4.0 atau penerapan sumber daya manusia yang berbasis IPTEX. Selanjutnya, untuk buku kedua ada Teknopreneurship dari tim pengembangan Teknopreneurship ITS. Yang pertama ada pengertian dari Teknopreneurship merupakan salah satu konsep turunan dari partnership, yaitu saling mencari keuntungan sebanyak mungkin tetapi lebih mengedepankan teknologi dalam mengaplikasikannya saat memulai usaha atau bisnis baru. Untuk itu ada 4 tahapan dari entrepreneurship, yaitu ada internalization, paradigm alteration, spirit initiation, dan competition. Selanjutnya ada hal-hal yang dilakukan seorang entrepreneurship, yaitu ada 5 hal yang saya dapat dari buku ini, seperti bisa dilihat di layar. Dan yang selanjutnya ada landasan teknopreneurship, yaitu ada 4. Yang pertama, berangkat dari kebutuhan masyarakat, memiliki banyak ide dan inspirasi,
merencanakan dan melakukan dengan cepat, dan yang terakhir menambah value pada produk. Untuk selanjutnya ada dampak secara ekonomi adanya technopreneurship. Yang pertama, meningkatnya pendapatan. Yang kedua, dapat membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, menciptakan peluang bisnis pada sektor ekonomi yang lain. Selanjutnya, dan technopreneurship manfaatnya bagi segi lingkungan. Yang pertama, yaitu mengelola sumber daya alam yang ada agar lebih efektif. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya energi. Dan yang terakhir di buku ini, di bab 1 ada tokoh-tokoh technopreneurship yang sukses di dunia. Yang pertama ada Mark Zuckerberg atau pendiri Facebook. Yang kedua ada Steve Jobs, pendiri Apple. Ada Andrew Darwish, pendiri Kaskus. Yang keempat William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Dan yang terakhir Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Baik, selanjutnya ada buku yang terakhir yaitu buku ajar entrepreneurship dan startup entrepreneur yang unggul dari Bunga Editi, SEMSI. Yang pertama ada pengertian dari kewirausahaan, yaitu seseorang yang mampu menggabungkan dan memvariasi suatu faktor produksi sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai jual. Untuk selanjutnya ada karakteristik wirausaha. Yang pertama, berprestasi tinggi. Yang kedua, mengambil risiko. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, tidak memperkenalkan kebutuhan terhadap status mengganggu nilai usahanya. Selanjutnya, memiliki dedikasi dan workaholic untuk mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, mengutamakan kompleksitas tinggi dengan formalisasi yang rendah. Untuk selanjutnya ada karakter wirausaha. Yang pertama, memiliki daya gerak atau drive. Yang kedua, memiliki thinking ability. Yang ketiga, kompetensi in human relation. Yang keempat, memiliki communication skill, adanya technical knowledge dalam diri wirausaha. Selanjutnya ada bersahabat dengan ketidakpastian, percaya diri, berani mengambil resiko, memiliki sikap cekatan untuk memulai usaha saat melihat peluang bisnis, serta yang terakhir selalu berpikir menjadi peluang usaha baru. Selanjutnya ada jenis-jenis wirausaha. Dalam buku ini dibagi menjadi 3, yaitu entrepreneur, merupakan seorang yang dapat mengelola sumber daya menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual yang berbeda atau belum dibuat oleh orang lain. Untuk yang kedua ada intrapreneurship, seseorang yang membangun ide baru dan mengembangkannya menjadi proyek yang sukses di tempat bekerja. Yang terakhir ada technopreneurship, seorang yang memiliki kombinasi antara teknologi dan entrepreneurship skill. Selanjutnya ada cara untuk menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha, yaitu yang pertama adanya observasi di lingkungan sekitar, yang kedua melakukan kunjungan ke UKM kecil, memiliki keyakinan untuk menang bukan uang, mindset yang produktif bukan konsumtif, yang kelima mau bersahabat dengan sesuatu yang belum pasti. Selanjutnya, mempelajari hal-hal yang baru, mempersiapkan diri dengan baik, dan mengurangi risiko yang adanya data informasi dan kemampuan teknis lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan hasilnya. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Putri kepada moderator yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Inka. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, di sini izinkanlah saya untuk memaparkan hasil dari resume yang telah saya buat. Yang pertama itu ada buku Technopreneurship, Strategi dan Inovasi. Di bab 1, pengantar dari Technopreneurship. Artian technopreneurship. Jadi kata entrepreneurship itu berasal dari kata entrepreneur yang berarti orang yang berani mengambil risiko untuk melihat atau mengidentifikasi peluang yang ada guna mencapai keuntungan dengan menciptakan sebuah bisnis. Sedangkan technopreneur itu merujuk pada seseorang yang menggunakan teknologi pada bisnisnya untuk memasarkan produk atau mengenalkannya di pasaran. Next. Yang kedua ada entrepreneurship versus technopreneurship. Maksudnya adalah perbedaan antara entrepreneurship dengan technopreneurship. Kuncinya itu ada di kata teknologi.
Technopreneur itu dibangun dengan bekal pendidikan dan pelatihan. Nah, seorang technopreneurship itu adalah entrepreneur modern yang menggunakan teknologi berdasarkan pengetahuan untuk membangun bisnis. Lalu ada perbedaan dari segi target pasar. Seorang entrepreneur hanya menguasai pasar nasional dan memberikan produk baru untuk pelanggan baru. Sedangkan technopreneur sejak awal menargetkan pasar global dengan jaringan sains dan teknologi park. Lalu ada technopreneurship dan perguruan tinggi. Masalah pengangguran saat ini itu tidak lagi identik dengan masyarakat tak berpendidikan, karena pada faktanya lulusan sarjana maupun diploma banyak yang menganggur akibat penyediaan lapangan kerja yang terbatas. Nah, disinilah kira entrepreneurship itu semestinya mampu menyiasati pengangguran di kalangan intelektual ini. Dalam buku Technopreneurship ini, mengutip pendapat Kosasih et al. Pada tahun 2016 mengenai pengembangan technopreneurship yang mana memerlukan sinergi dan kolaborasi antara ketiga pilar, yakni akademisi, pebisnis, dan pemerintah, atau yang dikenal dengan sebutan The Triple Helix Technopreneurship Model. Dalam bidang akademisi, muatan technopreneurship sudah seharusnya ada dengan SKS tersendiri. Pebisnis berperan untuk men-coach para pebisnis startup. Di hadapan pula pebisnis juga ikut berinvestasi. Lalu ada peran pemerintah sendiri, yaitu memfasilitasi dengan membangun infrastruktur maupun kawasan pengembangan sains dan teknologi. Selanjutnya, yang kedua ada buku kewirausahaan teori dan praktik. Bab 1 pendahuluan itu ada pentingnya minat berwirausaha. Yang pertama ada wirausaha sebagai potensi pembangunan. Nah, manfaat wirausaha secara terperinci itu yang pertama ada menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Maksudnya adalah dengan adanya wirausaha itu seseorang mampu mengambil resiko untuk memulai bisnisnya yang tentu saja hal ini membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Yang kedua ada menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Seorang wirausaha adalah orang yang dikenal gigih, disiplin, jujur, dan berani mengambil resiko. Sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang patut diteladani. Lalu selanjutnya ada memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Wirausaha artinya tidak bekerja kepada bos, sehingga pendapatan dari profit yang didapat mampu dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan. Lalu yang terakhir, hidup secara efisien dan tidak berfoya-foya. Seorang wirausaha yang telah menekuni bidangnya sejak lama pasti mampu memanage income dan outcome, sehingga dia akan hidup dengan menentukan skala prioritasnya. Next. Makna wira swasta dan wirausaha. Wira swasta itu adalah orang yang solutif, maksudnya adalah orang yang dalam keadaan terdesak tetap mampu mempertahankan dirinya bahkan keluar dari kondisi tersebut. Sedangkan saat kondisi normal, ia mampu memperkaya dirinya bahkan mengatasi kemiskinan tanpa bantuan pemerintah. Lalu ada istilah wirausaha yaitu yang berlaku di pemerintahan. Wirausaha diartikan sebagai sikap mental mandiri atau mampu berdiri di atas kakinya dan berani menanggung risiko. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip wirausaha. Berdasarkan buku ini ada beberapa prinsip wirausahawan. Di antaranya orang-orang yang sukses mendapatkan sumber daya manusia sebagai nilai yang tertinggi. Orang-orang yang gagal menganggap manusia hanya sebagai alat. Nah, melalui prinsip ini maka seorang wirausaha dapat dikatakan sukses apabila mampu menghargai sumber daya manusia dan menganggapnya sebagai nilai yang tertinggi. Lalu prinsip yang kedua, orang-orang yang sukses memecahkan masalah, orang-orang yang gagal terbawa masalah. Dilihat dari prinsip tersebut, maka dapat diartikan bahwa wirausaha adalah orang yang mampu memecahkan masalah ketika dihadapkan pada suatu persoalan. Next. Wirausaha bukanlah sosok yang terlarut dalam masalah sehingga akan menghambat perkembangan dirinya maupun usahanya. Lalu yang ketiga, orang-orang yang sukses berkata, saya bisa. Orang-orang yang gagal berkata, saya tidak bisa. Seorang wirausaha menyukai tantangan, maka ia akan berkata, saya bisa, sebelum mencoba dan berani mengambil resiko. Maka itulah yang menjadi awal seorang wirausaha untuk dapat menuju kesuksesan. Selanjutnya ada upaya penanaman jiwa wirausaha dan pengembangan potensi kewirausahaan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersama pemerintah antara lain yang pertama ada program kreativitas mahasiswa atau yang disingkat PKM. Dalam program ini pihak perguruan tinggi bersama Dijendik di Kemendiknas memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kreativitasnya dengan menciptakan sebuah produk atau barang yang bernilai ekonomi. Lalu ada memasukkan materi kewirausahaan menjadi mata kuliah wajib dengan SKS tertentu. Lalu ada koperasi mahasiswa atau KOPMA. KOPMA adalah kegiatan ekstrakurikuler di mana mahasiswa secara terprogram mengikuti pelatihan, baik berupa studi lapangan maupun
berupa praktik kerja lapangan. Lalu selanjutnya ada program kuliah kerja usaha atau KKU. Nah, tujuan dari KKU ini adalah untuk melatih mahasiswa agar mampu mengelola program KWU sehingga tercipta usaha ekonomi barunya. Lalu yang ketiga ada buku Startupedia, panduan membangun startup ala Silicon Valley. Di bab 1 sendiri ada elemen yang terdiri dari yang pertama menjaga tim. Dalam buku ini mengutip pendapat Ross Gimbarowski tentang ciri tim yang baik, yaitu bersemangat, fleksibel, dan jujur. Fleksibel berarti anggota dalam satu tim harus bisa cepat menyesuaikan diri satu sama lain dan juga harus memahami kultur perusahaan serta bersama-sama mewujudkan visi CEO-nya bagi kemajuan perusahaan. Lalu ada organisasi. Nah, adanya organisasi ini penting untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal perusahaan. Lalu pihak luar juga akan melihat bagaimana organisasi itu mampu bekerja sehingga apabila organisasi itu buruk, sulit bagi pihak luar untuk mempercayai sebuah perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab dari CEO. Tanggung jawab CEO ini meliputi memotivasi anggota tim. Jadi aksi dan sikap CEO sangat menentukan kesuksesan perusahaan sehingga dibutuhkan CEO yang tangguh dan cerdas agar anggota dalam setiap tim merasa termotivasi dengan sikap CEO-nya tersebut. Lalu yang kedua, merekrut anggota tim. Merujuk pada pendapat Filipin dalam buku ini, menekankan pentingnya sumber daya manusia dan merekomendasikan untuk merekrut orang yang lebih pintar daripada seorang pemimpinnya. Lalu yang ketiga, membangun hubungan dengan investor. Hubungan yang baik dengan investor akan sangat menguntungkan perusahaan, sehingga CEO yang baik adalah yang mampu membangun hubungan yang baik pula dengan investor, sehingga memunculkan kepercayaan. Selanjutnya ada CTO. Tanggung jawab CTO adalah pada hal-hal berikut. Yang pertama, menyatukan pengembangan produk. Yang kedua, memahami perkembangan teknologi saat ini dan mengadopsinya. Yang ketiga, mengelola pengembangan produk. Pada akhirnya, CTO memang bertanggung jawab pada kualitas sebuah produk sehingga harus memiliki keahlian untuk mengembangkan ide-ide. Lalu yang ketiga ada CFO. Tanggung jawabnya adalah membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO sehingga bertanggung jawab dalam pelaporan. Lalu yang kedua, sumber daya manusia dan pengajiannya. Lalu ada Wakil Presiden Penjualan. Next. Tugas utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan, sehingga penting bagi WP penjualan ini untuk memahami kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada CMO, tugasnya paling penting adalah untuk membangun citra perusahaan kepada pihak luar. Lalu ada BOD atau Board of Director, atau yang bisa disebut dengan Dewan Direksi, biasanya ditunjuk oleh pemegang saham perusahaan dan tidak menerima dividen. Next. Lalu selanjutnya ada penasihat. Bagian penasihat ini harus memiliki motivasi yang tinggi, sehingga berbeda dengan direksi internal, penasihat diminta untuk memperluas bisnis startup dengan pengembangan bisnisnya. Lalu ada mengembangkan tim. Peran direksi dibagi dalam keempat tahapan, yaitu seed, awal, advance, dan exit. Pada tahap awal, keterampilan seorang direksi dalam menyediakan jaringan sangat dibutuhkan guna menggalang dana. Sedangkan pada tahap exit, direksi berperan untuk memperkenalkan dan negosiasi M&A dan persiapan untuk IPO sehingga keterampilan dalam pengaruh industri dibutuhkan. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan resume oleh Mbak Arifah. Kepada Mbak Arifah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Saya akan mulai membacakan buku pertama, yaitu Kewirausahaan, Teori dan Praktik, yang ditulis oleh Dr. H. Arusdiana dan DRSMM. Yang pertama adalah pentingnya minat wirausaha, yaitu wirausaha sebagai potensi pembangunan. Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun mutu wirausaha. Wirausaha sendiri memiliki beberapa manfaat seperti menambah lapangan kerja, menjadi contoh bagi masyarakat, sebagai penggerak pemeliharaan lingkungan, hidup sederhana, memiliki keserasian lingkungan, dan lain sebagainya. Terdapat dua dharma bakti wirausaha yang bisa membangun bangsa, yaitu seorang wirausahawan memberikan dharma baktinya dalam melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi.
Dengan begitu, wirausaha mampu untuk mengatasi kurangnya lapangan kerja serta bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dharma bakti yang kedua adalah seorang wirausaha mampu meningkatkan ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada bangsa asing di bidang ekonomi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan wirausaha. PBB menyatakan bahwa di dalam suatu negara, 2% penduduknya merupakan wirausaha. Jika 2% penduduk merupakan wirausaha, negara tersebut bisa membangun. Orang yang termasuk wirausaha menurut J.A. Sumter adalah inovator, seseorang yang memiliki semangat, kemampuan, dan pemikiran yang bisa menyingkirkan rasa malas dan lamban. Wirausahawan memiliki peran untuk mencari kombinasi baru yang berasal dari 5 gabungan hal, yaitu pengenalan barang dan jasa baru, metode produksi baru, sumber bahan mentah baru, pasar-pasar baru, serta organisasi baru. Selanjutnya adalah makna wira swasta dan wirausaha. Yang pertama adalah wira swasta. Wira swasta sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu wira, swa, dan sta. Wira sendiri memiliki arti manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, dan lain sebagainya. Swa sendiri berarti sendiri, dan sta berarti berdiri. Wira swasta merupakan seorang wirausahawan di bidang ekonomi yang menjalankan niaga secara tepat guna, memiliki sifat merdeka lahir batin, dan berbudi luhur. Menurut Yusuf pada tahun 1988, wira swasta memiliki kriteria seperti mampu memimpin usaha baik secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional seperti memiliki pandangan permodalan, maupun mampu bertanggung jawab, mau menerima resiko, mau mempelopori usaha baru, bisa menjadi pelopor, dan lain sebagainya. Memburu keuntungan dan manfaat secara maksimal, serta membawa usaha menuju kemajuan, perluasan, perkembangan melalui jalan kepemimpinan ekonomi. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari wirausaha. Wira swasta berbeda dengan wirausaha. Wira swasta juga tidak sama dengan entrepreneur. Menurut Sabery, entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti walaupun belum tahu mau digunakan untuk apa. Beberapa pendapat berbeda juga menyatakan bahwa entrepreneur merupakan orang yang mau menanggung resiko, orang yang mengurus perusahaan, orang yang membuat barang baru, dan lain sebagainya. Beberapa sarjana di Amerika juga memberikan pendapat bahwa entrepreneur adalah kegiatan individual atau kelompok membuka suatu usaha untuk memperoleh keuntungan, memelihara usahanya, baik dalam bidang produksi maupun distribusi barang jasa. Pandangan wirausaha pada saat ini lebih maju dan lebih memasuki sektor pemerintahan. Pemerintah mulai ingin mengelola aset negara dan wirausaha. Dengan wirausaha, pemerintah secara perlahan mulai mengurangi subsidi dan berdampak pada keuangan negara yang serasa diemprong. Dari beberapa bahasan dapat disimpulkan bahwa wirausaha merupakan sikap mental berani menanggung risiko, berpikir maju, serta berani berdiri di atas kaki sendiri. Sikap mental ini perlu ditanamkan pada generasi muda agar kita bisa secara perlahan mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain. Terdapat beberapa prinsip wirausahawan atau orang sukses, seperti orang-orang sukses merupakan orang yang terus berjuang ketika yang lain berhenti, dan orang yang gagal adalah berhenti sebelum orang lain. Orang yang berpandangan luas, orang yang mampu menempatkan sumber daya manusia dengan tepat, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah kewirausahaan dan perguruan tinggi. Yang pertama adalah eksistensi perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kedudukan penting di kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi dijadikan masyarakat, mahasiswa, orang tua sebagai salah satu tumpuan untuk menuju masa depan yang cerah. Hari ini sejalan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai tempat yang strategis untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang memegang masa depan bangsa. Ketika perguruan tinggi sudah mampu untuk menciptakan lulusan yang bisa bekerja di bidang ekonomi, namun ternyata ekonomi di Indonesia masih berkembang dengan lamban. Hal ini berakibat pada banyaknya pengangguran di Indonesia. Selanjutnya adalah akar historis perguruan tinggi dan dunia industri. Beberapa alasan mengapa mahasiswa tidak tertarik menjadi wirausahawan karena seseorang pergi ke perguruan tinggi memiliki tujuan untuk memperoleh status sosial lebih tinggi dan memiliki penghasilan lebih besar. Akhirnya perguruan tinggi menjadi salah satu kunci mobilitas vertikal dan jaminan status sosial di masyarakat. Menurut Daniel Bell, fungsi dari perguruan tinggi adalah untuk memelihara tradisi budaya barat, menemukan kebenaran penelitian melalui penemuan dan scholarship, melatih banyak profesional sesuai dengan bidangnya, menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi di Indonesia ini merupakan pencalokan kebudayaan barat yang dibawa oleh Belanda pada zaman dahulu dengan tujuan untuk memiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian. Perguruan tinggi di zaman sekarang membuka diri seluas-luasnya bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan. Fungsi perguruan tinggi sudah tercantum di dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Orientasinya tertulis di dalam GBHN dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara komprehensif. Selanjutnya adalah polarisasi perguruan tinggi dalam ideologi ekonomi. Era globalisasi memiliki persaingan ketat. Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki kuantitas yang unggul. Tuntutan kualitas perguruan tinggi pada akhirnya akan selalu dihubungkan dengan tuntutan pasaran kerja, memperlihatkan bahwa perguruan tinggi berperan sebagai pabrik tenaga kerja yang nantinya dikirim ke pasar kerja. Dari pernyataan tersebut akan muncul beberapa kritik. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa tujuan perguruan tinggi telah berubah, yang awalnya menjadi the alienation mission, sekarang malah menghasilkan orang yang kehilangan arah dan akal kulturalnya pun ikut mundur. Upaya untuk mengatasi kekhawatiran tersebut muncul pemikiran untuk menentang industrialisasi yang kemudian mendorong ideologi yang menentang pendidikan formal, karena pendidikan formal dianggap sebagai sesuatu yang mengakam dan memperbudak manusia. Selanjutnya adalah meretas jiwa wirausahawan melalui pendidikan tinggi. Yang pertama adalah eksistensi perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi. Eksistensi perguruan tinggi sebagai pemberdayaan ekonomi dapat terjadi apabila mahasiswa diberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Peluang dalam kegiatan ekonomi dapat berupa kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya adalah upaya penanaman jiwa wirausaha dan pengembangan potensi kewirausahaan. Yang pertama adalah mewujudkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi. Beberapa cara yang bisa dilakukan perguruan tinggi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa bisa dilakukan dengan membuka program kewirausahaan baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler. Penanaman jiwa kewirausahaan dengan kegiatan intrakurikuler bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti memasukkan kuliah yang relevan untuk mengembangkan kewirausahaan seperti mata kuliah manajemen kewirausahaan. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikulernya bisa dilakukan dengan mengadakan koperasi mahasiswa atau KOPMA. Beberapa kebijakan pemerintah tentang kewirausahaan bisa dilihat pada Impres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan atau GNMMK. Selanjutnya untuk program-program kewirausahaan yang berada di perguruan tinggi, beberapa contohnya adalah kuliah kerja usaha atau KKU, yang kemudian membentuk beberapa cabang seperti praktik kerja lapangan usaha atau PKLU, kuliah kerja nyata usaha KKNU, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya untuk menciptakan jaringan dengan kementerian atau instansi. Untuk bisa mengembangkan dan memunculkan jiwa kewirausahaan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan instansi, departemen, dan lain sebagainya. Hal ini agar kegiatan ekstra dan intrakurikuler yang sudah dilaksanakan dapat dipraktekkan. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan ikut magang, praktik di lapangan kerja, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah buku kedua, yaitu Pengantar Technopreneurship yang ditulis oleh Dr. Haryono MM dan Dr. Vera Septi Andini MM. Yang pertama adalah pengertian technopreneurship, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu technology and entrepreneurship, yang jika digabungkan memiliki arti yaitu sebuah proses pembentukan serta kolaborasi antara usaha dan juga teknologi sebagai instrumen pendukung serta menjadi dasar dari usaha itu sendiri. Technopreneurship terdiri dari yang pertama yaitu teknologi. Teknologi memiliki hubungan yang erat dengan keilmuan dan pengaplikasiannya. Pendistribusian ilmu dan teknik eksperimen tentang teknologi biasanya didapatkan dari pendidikan yang dilaksanakan di kampus atau authorization. Setelah itu, ilmu dapat dimanfaatkan menjadi konsep atau ide, tapi bisa juga ditindaklanjuti menjadi sebuah produk nyata atau utilization. Ilmu yang sudah dipelajari bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi yang sudah diciptakan tersebut bisa dikolaborasikan agar kegunaan dan kebermanfaatannya bisa digunakan secara luas dan dengan spesifik atau collaboration. Untuk selanjutnya, istilah kedua yang ada dalam technopreneurship yaitu entrepreneurship. Untuk menanamkan jiwa entrepreneurship sendiri diperlukan beberapa tahapan seperti internalization, paradigm alteration, spirit initiation, dan competition. Selanjutnya digabungkan menjadi satu yaitu technopreneurship. Jika seseorang sudah menguasai teknologi dan juga sudah memiliki jiwa kewirausahaan, kedua hal tersebut kemudian dikolaborasikan menjadi satu. Teknologi yang sudah dikuasai bisa dikreasikan dan diinovasikan menjadi suatu hal yang baru. Dengan adanya inovasi dan kreasi yang benar, maka hal tersebut bisa mengembangkan jiwa technopreneurship yang sudah ada. Membangun jiwa technopreneurship.
Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneurship adalah kemandirian, kejujuran, ketangguhan, kreativitas, dan iklim kondusif. Tumbuh dan berkembang merupakan situasi yang bagus dan tepat ketika kita menjalani suatu usaha. Kompetensi teknopreneurship. Terdapat 4 kompetensi teknopreneurship, yaitu kemampuan interpersonal, kemampuan intrapersonal, kemampuan wirausaha, dan penggunaan teknologi tepat guna. Yang selanjutnya adalah landasan teknopreneurship. Terdapat 4 landasan utama teknopreneurship, yaitu berangkat dari kebutuhan masyarakat, memperkaya diri dengan ide dan inspirasi, merencanakan dengan matang dan melakukan rencana tersebut dengan tepat, serta perlu menambahkan suatu value ke dalam produk yang diciptakan. Peran teknopreneurship bagi masyarakat. Terdapat beberapa peran teknopreneurship bagi masyarakat. Dari bidang ekonomi sendiri, bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, serta menggerakkan banyaknya sektor produksi. Sedangkan untuk di bidang sosial, teknopreneurship bisa memunculkan budaya baru yang lebih produktif, serta mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial. Dampak di sektor lingkungan adalah bahan baku dan sumber daya bisa dimanfaatkan dengan baik dan produktif, serta mampu meningkatkan efisiensi sumber daya, terutama efisiensi sumber daya energi. Teknopreneurship sendiri bisa menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia, seperti permasalahan yang seperti air bersih, permasalahan distribusi energi, permasalahan kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah buku ketiga, yaitu Strategi dan Inovasi Teknopreneurship. Ditulis oleh Dodi Siregar dan lain-lain. Pengertian teknopreneurship. Yang pertama, pengertian teknopreneurship. Kata teknopreneurship merupakan gabungan dari teknologi dan preneurship. Teknologi diambil dari bahasa Prancis, yaitu la technique, yang memiliki arti semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Sedangkan entrepreneurship merujuk kepada seorang yang menciptakan suatu bisnis dan memiliki jiwa keberanian untuk mengambil dan menanggung resiko untuk bisa mengambil keuntungan dari usaha yang dijalankan. Sedangkan teknopreneur merupakan seseorang yang menjalankan teknopreneurship. Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan pengertian dari teknopreneurship merupakan sebuah proses pembentukan serta sebuah kolaborasi antara usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen mendukung ataupun instrumen dasar di dalam usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, ataupun stakeholder-nya. Sejarah teknopreneurship. Istilah teknopreneurship sudah mulai ada sejak 1990-an dan mulai terkenal dan meledak pada tahun 2000-an. Hal ini dikarenakan pada tahun 2000-an banyak sekali aplikasi yang sudah muncul seperti Facebook, Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Tahun 2000-an juga merupakan tahun di mana Amerika Serikat mulai berperan penting dalam teknopreneur, karena di Amerika terdapat suatu tempat dinamakan Silicon Valley karena tempat ini memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang komputer dan semikonduktor seperti Adobe System, Intel, Yahoo, Google, Apple Computer, dan Cisco System. Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang komputer ini membuat banyak warga Amerika bercita-cita memiliki bisnis. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari entrepreneurship dan technopreneurship. Yang pertama, entrepreneurship merupakan proses untuk mengorganisasikan atau mengelola risiko bisnis yang ada dengan cara mengevaluasi dan mengamati pasar, kemudian akhirnya menemukan solusi yang bisa digunakan untuk mencapai peluang pasar, mengelola sumber daya, dan mengelola bisnis yang dihadapinya. Technopreneurship dibangun berdasarkan keahlian yang dasarnya adalah pelatihan dan pendidikan. Technopreneurship merupakan suatu hal yang perlu untuk didukung oleh pemerintah karena technopreneurship merupakan salah satu cara di mana bangsa Indonesia bisa menyusul ketertinggalannya dengan bangsa lain. Selanjutnya adalah peranan technopreneurship bagi masyarakat modern. Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari technopreneurship yang berkembang saat ini, seperti meningkatkan efisiensi produktivitas, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, serta bisa menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Dan keuntungan technopreneurship ini tidak dirasakan hanya dari satu bidang, tetapi juga berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah technopreneurship di perguruan tinggi. ONO pada tahun 2014 berpendapat bahwa pengangguran di Indonesia tidak identik dengan seseorang yang tidak berpendidikan, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali pengangguran di Indonesia yang sebenarnya merupakan lulusan dari suatu kampus.
Nah, technopreneurship ini menjadi salah satu terobosan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia ini karena technopreneurship ini bisa menjadi wadah bagi orang-orang untuk mengadakan bisnis berbasis teknologi yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa digunakan generasi muda untuk bekerja. Pengembangan technopreneurship di Indonesia sendiri ini memerlukan campur tangan dari berbagai pihak seperti akademisi, pebisnis, dan juga pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh sukses dari technopreneurship adalah Jeff Bezos, founder dari CEO Amazon, Mark Zuckerberg, founder dari Meta atau Facebook, Bill Gates, founder dari Microsoft, Steve Jobs, founder dari Apple, Larry Page and Sergey Brin, founder dari Google, Nadiem Makarim, founder dari dan CEO dari Gojek, Ahmad Zaki, founder dari Bukalapak, dan masih banyak lagi. Sekian merupakan review dari buku Technopreneurship. Berikut merupakan daftar pustaka dari buku yang saya gunakan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Arifah. Selanjutnya pembacaan dasar yang terakhir yaitu Mas Fauzi. Kepada Mas Fauzi dipersilakan. Izin saya, Fauzi Noval, akan membacakan analisis buku yang pertama tentang Let's Digital. Di dalam bab 1, penulis mengibaratkan jika menulis itu ibarat menyanyi, maka menulis buku itu ibarat teman. Menulis dan menyanyi sama-sama merupakan proses kreatif. Untuk bisa menyanyi dan bagus dan merdu, seseorang harus rajin latih, rajin berolah vokal dan pernapasan. Begitu juga dan menulis. Setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan untuk bisa menulis dan membaca. Seorang dapat memperluas wawasan, menambah kosakata dan sudut pandang. Di samping banyak membaca, tentu juga harus banyak menulis. Banyak membaca tanpa menulis tak akan membuat seorang pintar. Jadi yang dianjurkan adalah menulis setiap hari. Di sini penulis ada 3 pokok bahasan pada bab pertama ini, yaitu yang pertama jenak level. Apabila seorang penyanyi sudah memasuki babak rekaman, sudah memasuki babak baru dalam karir, artinya dia sudah menuju ke next level. Begitu juga dengan menulis. Ketika seorang yang biasa menulis dan kemudian memutuskan untuk mewujudkan tulisannya menjadi buku, dia telah memasuki ke dalam next level. Yang kedua, musisi pengiring. Seorang penyanyi yang ingin rekaman membutuhkan musisi pengiring untuk memainkan berbagai perangkat musik. Begitu halnya dengan berlaku di tulis menulis. Untuk menerbitkan sebuah buku, seorang perlu musisi pengiring untuk melakukan editing, membuat cover, dan memformat naskah. Yang selanjutnya, single versus album. Di dunia musik, seorang penyanyi bisa merilis single. Ini hanya satu lagu. Namun biasanya seorang penyanyi ingin menerbitkan album. Satu album biasanya berisi lebih dari 5 lagu. Jika si penyanyi hanya punya satu lagu, namun ingin menerbitkan album, dia bisa bergabung dan sesama penyanyi yang juga punya satu lagu untuk kemudian merilis album kompilasi, yakni satu album yang lagunya dinyanyikan berbagai penyanyi. Penerbitan single dan kompilasi juga berlaku di buku. Memang untuk cetak tak dikenal istilah single, yakni sebuah cerpen yang panjangnya sekitar 5.000-an kata untuk dicetak jadi buku. Biasanya sebuah cerpen bisa menjadi buku jika digabung dengan cerpen lain menjadi sebuah buku kompilasi. Kemudian analisis buku kedua dan judul pendidikan kewirausahaan dan etika bisnis. Pada bab 1 ini penulis membagi pokok bahasan menjadi 3 bagian, yaitu pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, dan jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan.
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pendalian diri, kepribadian mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan suatu dimensi pembangunan. Proses pendidikan terkait erat dengan proses pembangunan. Sedangkan pembangunan diarahkan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan di bidang ekonomi yang menunjang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kemudian ada tujuan pendidikan. GBHN tahun 1999 mencantumkan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Kemudian jenis-jenis pendidikan. Terdapat 3 jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang sejak dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga perguruan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Sistem pendidikannya bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur seperti pendidikan formal. Jenis pendidikan ini bisa disertakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian oleh pihak yang berwenang dalam melaksanakan penilaian. Kemudian yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didik dapat belajar secara mandiri. Yang termasuk ke dalam pendidikan informal meliputi agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Kemudian analisis buku yang selanjutnya adalah kewirausahaan berbasis teknologi atau technopreneurship. Pada bab 1 ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Secara harfiah, wirya artinya utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau berjuang. Sedangkan usaha artinya kegiatan yang dilakukan terus-menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Jadi wirausaha adalah pejuang yang jadi teladan dalam bidang usaha. Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Kemudian latar belakang timbulnya kewirausahaan. Latar belakang timbulnya kewirausahaan di Indonesia bisa dikatakan dengan banyaknya angka pengangguran yang semakin meningkat per hari demi harinya, kesempatan dan lowongan kerja yang minim, serta pendidikan yang rendah menjadi pemicu setiap orang untuk mendirikan suatu usaha kecil dan menengah. Wirausaha kini menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan hanya bermodalkan skill dan kemampuan dalam mengelolanya, mereka bisa mendapatkan profit yang cukup menjanjikan. Kemudian arti pentingnya kewirausahaan. Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara meliputi menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi, meningkatkan produktivitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, menggerakkan kegiatan ekonomi, mendorong inovasi produk baru, mendorong produktivitas SDM, dan terjalinnya silaturahmi. Kemudian ada kebijakan pemerintah yang mendorong kewirausahaan. Ada 3 strategi yang ditempuh dalam mengambil kebijakan mendorong usaha kecil. Yang pertama yaitu menarik usaha baru dari luar wilayah. Yang kedua membantu pengembangan usaha yang sudah ada. Dan yang ketiga mendorong pembentukan usaha baru. Kebijakan pemerintah di atas perlu ditunjang pula dengan kebijakan kelembagaan. Ada 4 hal yang biasanya menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama adalah membuat aturan yang mendukung dunia usaha. Kemudian yang kedua kebijakan intensif pajak.
Kemudian ketiga, bantuan keuangan langsung, dan yang terakhir bantuan non keuangan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mendukung kewirausahaan. Menurut Kunchara, faktor pendukung kewirausahaan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seseorang terdiri atas 3 unsur penting, yaitu yang pertama kesadaran diri, kemudian pengaturan diri, dan motivasi. Kemudian yang kedua faktor eksternal, yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial terdiri atas 2 unsur penting, yaitu empati dan keterampilan sosial. Dalam Entrepreneur Handbook yang dikutip oleh Yuyun Wirasasmita dikemukakan beberapa faktor yang mendorong timbulnya kemauan seorang untuk berwirausaha. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor ekonomi atau keuangan, yaitu untuk mencari nafkah, untuk menjadi kaya, mencari pendapatan tambahan, dan sebagai jaminan stabilitas keuangan. Kemudian yang kedua, faktor sosial, yaitu untuk memperoleh gengsi atau status, untuk menjadi terkenal dan dihormati, menjadi contoh bagi warga desa, dan agar dapat bertemu dengan orang banyak. Kemudian yang ketiga, faktor pelayanan, yaitu untuk memberi pekerjaan pada masyarakat, untuk menatar masyarakat, membantu ekonomi masyarakat demi masa depan anak-anak, dan yang terakhir adalah faktor kebutuhan diri, yaitu untuk menjadi sesuai keinginan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan menggunakan kemampuan pribadi. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan resume. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mbak Ilya. Kepada Mbak Ilya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan kesimpulan dari resume-resume teman-teman dari beberapa buku atau sumber yang telah teman-teman resume. Yang pertama ada technopreneurship, yaitu biasanya disebut dengan seseorang entrepreneur yang berada di bidang teknologi atau menggunakan suatu teknologi dalam mengembangkan usaha yang dilakukan. Dalam technopreneurship ada istilah yang namanya entrepreneur atau yang biasa kita sebut wirausaha, dan entrepreneurship yaitu kewirausahaan. Kata kunci yang berada dalam technopreneurship yang dapat saya ambil dari resume-resume buku yang telah teman-teman berikan adalah yang pertama, entrepreneurship memiliki suatu karakter, memiliki inovasi dan kreativitas, memiliki kegiatan ekonomi, kemandirian, sesuatu yang baru, dan resiko. Itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari resume-resume buku yang telah teman-teman kelompok saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ilya. Baik, sekian diskusi kelompok 7 pada hari ini. Kelompok kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.